Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa. Ribuan pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi Zebra Rinjani 2022 selama 14 hari didominasi oleh pelanggar yang tidak menggunakan helm dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Sebanyak 2.216 pelanggar di wilayah hukum Polresta Mataram terjaring selama 14 hari operasi Zebra Rinjani 2022 dari tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober. Dari total jumlah pelanggar yang terjaring didominasi usia muda atau usia produktif dan pelanggaran terbanyak tidak menggunakan helm atau helm berstandar nasional dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Kita telah melaksanakan kemarin sampai dengan berakhirnya selesai kegiatan ini, yakni tanggal 16 Oktober 2022 dengan yang terjaring banyaknya pelanggaran yakni 2.216. Tetapi hanya kita berikan berupa teguran simpatik. Untuk pengendara sendiri yang banyak terjaring, yakni khususnya di wilayah Kota Mataram ini banyak yang berupa pelanggaran yang paling utama, yakni helm SNI atau tidak menggunakan helm SNI. Untuk usia pelanggar sendiri paling banyak yakni 17 tahun sampai 28 tahun atau usia masa produktif. Selama operasi Zebra Rinjani 2022 berlangsung, petugas bertindak preventif dan memberikan teguran kepada pelanggar berupa sanksi tilang. Sesuai arahan Kakor Lantas Polri untuk penindakan elektronik tilang di wilayah hukum Polresta Mataram belum diterapkan karena masih terbatasnya jumlah kamera elektronik tilang yang terpasang di Kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Timur pemirsa. Ribuan difabel dan lansia di Lombok Timur belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah akibat lambannya pemutakhiran data. Dari hasil pendataan yang dilakukan Lombok Research Center awal tahun 2022 di 15 desa di Lombok Timur, ditemukan ribuan difabel, lansia, perempuan kepala keluarga, dan perempuan miskin belum tersentuh program perlindungan sosial dari pemerintah. Rinciannya dari 913 difabel, 503 diantaranya tidak tersentuh program perlindungan sosial, kemudian dari 5.077 lansia, 1.995 diantaranya sama sekali belum terlayani. Selanjutnya dari 4.259 perempuan kepala keluarga, hanya 2.885 yang terlayani. Sisanya 1.404 sama sekali tidak bisa mengakses berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah. Terakhir, kelompok perempuan miskin LRC menemukan sebanyak 8.200 orang perempuan miskin. Dari jumlah itu ada 1.678 orang sama sekali belum mendapat program pengaman sosial. Jumlah ini baru ditemukan di 5 desa dari 254 desa kelurahan yang ada di Lombok Timur. Banyaknya kelompok rentan dan difabel tidak tersentuh program perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah disebut akibat lambannya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dan mereka tidak memiliki dokumen admin duk lengkap. Teman-teman yang disabilitas memang itu tidak bawaan lahir, itu sudah bisa punya karena memang karena kecelakaan atau apa, orang sudah punya. Tapi begitu yang dari lahir, ini keberadaannya pun kita harus telusuri dengan benar-benar. Kadang-kadang keluarga tidak semua menerima kondisi disabilitas itu sehingga cenderung disembunyikan. Nah ini yang bikin kita juga jadi masalah juga ketika melakukan pendataan sehingga kemarin disabilitas itu hampir 60% tidak memiliki perlindungan sosial. Mereka miskin. Miskin, pertama, kemudian juga kalau kita bilang dalam program ada interseksionalitas, ada tumpang pendidikan. Jadi dia beronjok gitu ya, dia bersusun banyak. Pertama dia disabilitas, kemudian mereka juga tidak mampu, dan juga perempuan miskin, dan mereka juga ada di kepala keluarga, itu tidak mendapatkan perlindungan. Sementara itu, Dinas Sosial setempat mencatat jumlah difabel 1.300 orang, mereka tersebar di 254 desa di Lombok Timur. Mereka diberikan program perlindungan sosial sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas. Memang sebenarnya data ini yang difabel ini masih ada kategori mereka yang mampu, masih ada kategori mereka yang betul-betul miskin. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita di Dinas Sosial adalah warga kita, masyarakat kita yang kurang mampu. Yang miskin ini yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, itulah yang berbagai program kita lakukan kepada mereka. Kita perpal mereka, kita verifikasi validasi mereka, kita asesmen apakah mereka membutuhkan kursi roda,
kemudian kaki palsu, tongkat ketiak, alat bantu dengar, itulah yang kita kasih bantuan. Dinas Sosial berupaya proaktif melakukan pendataan dan verifikasi sehingga semua kelompok rentan ini diakomodir berbagai program perlindungan sosial. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa. Warga 6 dusun di Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat terserang cikungunya. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan jumlah warga yang terjangkit penyakit ini. Kurang lebih sebanyak 6 dusun di Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar yang sebagaimana masyarakatnya dilaporkan terjaring cikungunya. Kondisi tersebut diduga lantaran masuknya musim hujan sehingga banyak genangan tempat nyamuk berkembang biak. Kadis Kesehatan Lombok Barat mengakui setelah turun ke lokasi masih ditemukan genangan air tempat berkembang biaknya nyamuk terutama di ban bekas. Dikes Lombok Barat menghimbau pemerintah desa mengajak warganya bergotong royong untuk membersihkan genangan air tempat bersarang jentik nyamuk. Hingga saat ini Dikes Lombok Barat pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah pasti warga yang terjangkit cikungunya dan belum ditetapkan kejadian luar biasa karena belum ada pasien meninggal dunia. Pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan kontrol dan penanganan segera terhadap warga yang terjangkit cikungunya. Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar dalam kasus cikungunya ini sehingga kebersihan pun harus menjadi perhatian bersama. Kita sarankan kepada Pak Kepala Desa untuk menghimbau keluarganya untuk melakukan pemantauan sarang nyamuk. Memang kita juga melihat tadi banyak ada genangan-genangan air, terutama di ban-ban bekas itu banyak sekali kita temukan jentik nyamuk. Nah, kita minta kepada Pak Kades di Peteluan Indah untuk menghimbau warganya selain PSN tadi juga melakukan gotong royong untuk membersihkan saluran, membersihkan tempat hidupnya nyamuk. Bukan di salurannya tapi di tempat sampah air yang menggenang. Untuk penanganan pasien cikungunya saat ini Dikes setempat telah memberikan obat dan fogging dalam waktu dekat ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.